Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Dinda Zidni Alifia dan juga teman saya Syafaatul Fauzia. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Budaya Mutu dan juga Kepemimpinan Pendidikan. Pendahuluan, mutu pendidikan di Indonesia saat ini masih menjadi perhatian karena belum mampu bersaing secara optimal dengan negara yang lain. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah seperti perubahan kurikulum dan pelatihan tenaga pendidik. Namun hasilnya belum sepenuhnya memuaskan dalam jangka panjang. Oleh karena itu diperlukan adanya pendekatan yang lebih mendasar, yaitu melalui pembentukan budaya mutu dalam lingkungan pendidikan. Budaya mutu mencerminkan nilai, sikap, dan juga kebiasaan yang mendorong seluruh warga sekolah untuk terus melakukan perbaikan. Selain itu, kepemimpinan pendidikan juga memegang peranan penting sebagai penggerak perubahan yang mampu mengarahkan, memotivasi, dan membangun komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, apa pengertian budaya mutu dan kepemimpinan pendidikan? Yang kedua, bagaimana filosofi Kaizen, yakni perbaikan berkelanjutan dalam budaya mutu? Dan yang ketiga, bagaimana kepemimpinan instruksional dan agen perubahan? Lalu bagaimana manajemen perubahan dan resistensinya? Nah, makalah ini disusun dengan tujuan yang pertama untuk memahami pengertian budaya mutu dan kepemimpinan pendidikan. Yang kedua, untuk menguraikan filosofi Kaizen, yakni perbaikan berkelanjutan dalam budaya mutu. Yang ketiga, untuk memahami kepemimpinan instruksional sebagai agen perubahan. Dan yang terakhir, untuk memahami manajemen perubahan dan resistensi. Pembahasan yang pertama, pengertian budaya mutu dan kepemimpinan pendidikan. Budaya mutu merupakan sekumpulan nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang diterapkan secara konsisten untuk mendorong peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Keberhasilan budaya mutu sangat bergantung pada komitmen seluruh anggota organisasi sekolah. Nah, dalam hal ini, kepala sekolah memiliki peran yang strategis sebagai pemimpin yang tidak hanya mengelola, tetapi juga menanamkan nilai-nilai mutu kepada seluruh warga sekolah. Kepemimpinan pendidikan sendiri merupakan kemampuan untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Dengan kepemimpinan yang efektif, lingkungan belajar yang kondusif dapat tercipta sehingga kualitas pendidikan dapat meningkat secara optimal. Selanjutnya pembahasan yang kedua, yakni filosofi Kaizen dalam budaya mutu. Filosofi Kaizen merupakan konsep perbaikan berkelanjutan yang berarti perubahan ke arah yang lebih baik secara terus-menerus. Konsep ini menekankan bahwa peningkatan kualitas tidak harus dilakukan melalui perubahan yang besar, tetapi bisa dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Dalam konteks pendidikan, Kaizen ini sangat relevan karena peningkatan mutu tidak dapat dicapai secara instan, melainkan melalui proses yang bertahap dan berkelanjutan. Dengan adanya kesadaran untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan, kualitas pendidikan dapat berkembang secara lebih terarah. Dalam penerapannya, filosofi Kaizen didukung oleh beberapa konsep utama yang saling berkaitan. Yang pertama, ada muda, murah, dan muri yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengurangi pemborosan, ketidakteraturan, serta beban kerja yang berlebihan agar proses kerja menjadi lebih efisien dan juga lebih seimbang. Yang kedua ada konsep 5S, Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke yang berfokus pada penataan lingkungan kerja agar lebih rapi, bersih, dan terorganisir sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kenyamanan kerja. Yang ketiga ada siklus PDCA, Plan, Do, Check, Act, yang merupakan langkah sistematis dalam melakukan perbaikan, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga tindak lanjut yang dilakukan secara berulang. Yang terakhir ada konsep 5W1H, yang digunakan untuk memastikan bahwa setiap proses perbaikan dilakukan secara jelas, terarah, dan juga tepat sasaran. Keempat konsep ini saling melengkapi dan membantu menciptakan proses perbaikan yang tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga terstruktur dan mudah diterapkan dalam lingkungan pendidikan. Baik, selanjutnya kepemimpinan instruksional dan agen perubahan. Kepemimpinan instruksional merupakan bentuk kepemimpinan yang menempatkan proses pembelajaran sebagai fokus utama dalam pengelolaan pendidikan. Dalam hal ini, kepala sekolah tidak hanya berperan sebagai administrator, tetapi juga sebagai pemimpin akademik yang secara aktif terlibat dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Pemimpin instruksional memiliki tanggung jawab untuk membina dan mengembangkan kompetensi guru, melakukan supervisi terhadap proses pembelajaran, serta memberikan umpan balik yang konstruktif. Selain itu, pemimpin juga harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, di mana kolaborasi
refleksi, dan inovasi menjadi bagian dari budaya kerja. Lebih dari itu, pemimpin juga berperan sebagai agen perubahan yang mampu mendorong pembaruan dalam metode pembelajaran, menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, serta menginspirasi seluruh warga sekolah untuk terus berkembang. Dengan demikian, kepemimpinan instruksional menjadi kunci dalam meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Dan yang terakhir, manajemen perubahan dan resistensi. Manajemen perubahan merupakan proses yang dilakukan untuk mengolah perubahan secara terencana agar tujuan organisasi dapat tercapai, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Namun dalam praktiknya sering muncul resistensi atau penolakan terhadap perubahan, baik dalam bentuk penolakan langsung, sikap pasif, maupun keraguan. Resistensi ini biasanya disebabkan oleh rasa nyaman terhadap kondisi lama, kurangnya pemahaman, atau kekhawatiran terhadap dampak perubahan. Penanganan resistensi dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti memberikan edukasi dan komunikasi yang jelas mengenai tujuan perubahan yang tadi, melibatkan anggota organisasi dalam proses pengambilan keputusan, memberikan dukungan dan pelatihan, serta menggunakan pendekatan persuasif melalui dialog dan negosiasi. Pendekatan yang bijak dan partisipatif akan membuat perubahan lebih mudah diterima dan dijalankan. Jadi dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa budaya mutu dan kepemimpinan pendidikan merupakan dua aspek yang saling berkaitan dan sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Budaya mutu menjadi landasan dalam membentuk kebiasaan perbaikan berkelanjutan, sementara kepemimpinan berperan sebagai penggerak dan memastikan nilai-nilai tersebut dalam terlaksana dengan baik. Filosofi Kaizen memberikan pendekatan yang sistematis dalam melakukan perbaikan secara bertahap dan berkelanjutan. Di sisi lain, kepemimpinan instruksional menjadi kunci dalam mengarahkan proses pembelajaran dan mendorong inovasi. Dengan manajemen perubahan yang baik serta penanganan resistensi yang tepat, lembaga pendidikan diharapkan mampu berkembang secara lebih adaptif, efektif, dan berkelanjutan dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.